joy of the first. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan semua. Saya Bung Randy dari channel Skupli Bujir Official. Malam ini kita akan bincang-bincang hangat ya seputar demokrasi politik. Saya perkenalkan di sebelah kiri saya ini narasumber kita yang sudah tidak asing lagi. Ini adalah Bung Henry Kusnadi dari Komunitas Kajian Kebijakan Publik. Selamat malam. Selamat malam, Bung teman-teman. Henry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Bung Henry? Sehat. Semangat. Alhamdulillah. Baik, teman-teman. Malam ini saya anggap sebagai malam yang sangat luar biasa karena saya bisa berbincang ya, berdiskusi dengan seorang aktivis ya. Alumni Malang yang rekam jejak perjalanannya ini luar biasa kalau kita lihat. Dan beliau ini aktif sebagai dosen, Pak Henry ya, dosen di Universitas Cordova Ya, di apa Pak? di Fakultas Sosial, Politik dan Hukum ya, Prodi Pemerintahan. di Taliwang ya, di Taliwang. Oke, berdomisili di Taliwang juga Pak Ya. Henry. Oke, terima kasih Pak Henry atas kesempatan waktunya. Peluang anak-anak muda di KSB ini untuk berpartisipasi di dalam politik elektoral ya, itu sejauh mana pengamatan Bung Henry? Oke, baik. Terima kasih Bung Randy. Ini kesempatan yang sangat luar biasa buat saya malam ini. Dan ini tema yang menarik ya, menarik dan seksi. Saya mulai dari survei yang dilakukan pada 2019 oleh Komunitas Kajian Publik yang menyasar 3.000 masyarakat dalam persepsi tentang pilihan politik mereka. Ternyata jawaban mereka, alasan memilih para legislator kompetitor 2019 itu justru yang sangat mengejutkan kita adalah 64%-nya alasannya karena uang. Itu 2019. Masih banding politik ya, 2019. Belum saya sasar ke sana mana politik ya. Alasan itu punya uang. Kalau punya uang kan belum tentu kan. Ya. Mungkin bisa aja kaya, tapi menurut saya belum ke sana. Jadi alasan utama mereka 64% masyarakat KSB itu pada waktu itu adalah alasan karena punya uang. Jadi para legislator itu punya uang. Sisanya yang sekitar berapa 36% terbagi dalam yang dua itu adalah karena program yang bagus. Kemudian ada hubungan keluarga, kemudian mitra atau sejenis sejawat atau apa rekanan itu. Kemudian yang terakhir yang paling buncit pilihan mereka itu adalah justru yang kita tunggu-tunggu sebenarnya itu adalah apa yang disebut dengan punya yang visioner, yang berkomitmen apa segala macam itu kita ambil di angka 11% yang paling rebusnya adalah apakah kemudian itu uang itu adalah praktek politik, kita tidak selesai. Artinya penyasarnya itu adalah apakah pertanyaan itu, yang punya uang itu dimaksudnya adalah punya harta berupa uang, kekayaan, atau prakteknya yang dengan Menggunakan uang. Ya memperalat uang itu sebagai wadah untuk mendapatkan suara. Artinya, mari kita berpikir, kalau misalnya alasan uang, maka saya bisa mengambil suatu kesimpulan bahwa benar apa yang dimaksud punya uang oleh masyarakat kita adalah manipulasi. Karena apa?
karena money politik potensi itu adalah siapa yang melakukan itu, yang punya uang siapa, kagak mungkin dibalik. Masyarakat memberi uang kepada mungkin, ya artinya kepada kompetitor itu ya. Jadi kemudian bila kaitkan dengan kontestasi kita pada 2024 nanti, maka itu akan menjadi bacaan para teman-teman kompetitor itu, ya. Jadi kalau misalnya secara analisis data sebagai survei ilmiah, kajian ilmiah, penelitian yang teoritis diambil sebagai praktek monopolitik, maka mereka akan bersiap harus memiliki uang yang cukup untuk duduk di sana. Oke, saya paham, Bu Henry. Artinya dari survei yang Bu Henry lakukan, ya, dari 2021 ke 2022 itu rata-rata ya, 61%, 64 dan 61% ini rata-rata mengatakan bahwa alasannya itu adalah kekuatan finansial. Ya. Dapat disimpulkan, ya, maka yang bisa menjadi calon legislatif itu adalah orang, ya, atau individu yang mempunyai finansial. Nah, artinya apakah peluang anak-anak muda, ya, anak-anak muda ini, ya, dalam situasi finansial yang seperti sekarang ini, apakah dimungkinkan untuk bisa berkompetisi di 2024 nanti? Bagaimana Bung Henry melihatnya ini? Bisa saja, ini hanya sebuah pilihan, Pak. Kalau kita ingin bermain lumpur, silakan berkotor-kotor di situ. Tapi kalau ini main air yang jernih, ya harus lepaskan itu. Artinya, yang harus dilakukan oleh para teman-teman kompetitor muda ini adalah menyasar masyarakat itu, memberikan pemahaman apa bahayanya money politik itu. Persoalannya sekarang dengan keadaan masyarakat KSB hari ini yang memang dalam indeks ekonomi kita meskipun dalam di buku itu baik sebenarnya, tapi kalau diajukan kuesioner lagi, ya, diajak pendapat lagi, bisa berbeda. Artinya tetap saja peluang itu ada, Bang Randy, ya. Karena yang paling berat sebenarnya yang harus dilakukan oleh mereka itu adalah sekarang itu melawan incumbent itu. Incumbent punya potensi yang cukup untuk itu, Pak. Oke, kalau memang benar itu, ya, saya tanda kutip punya uang, itu pertama mereka punya uang, tanda kutip, ya. Kemudian mereka punya kesesuaian yang pas, yang tidak bergeming meskipun perlunya sedikit. Nah, itu lawan yang paling berat buat mereka. Antar kompetitor yang muda ini, maka resultannya nol dia. Jadi lawannya resultannya di atas itu, bisa 1, bisa 2, bisa 3 dia resultannya. Artinya untuk mengalahkan paling incumbent itu tadi yang penting itu mereka lakukan pencerahan, pencerdasan kepada masyarakat bahwa itulah ada ancaman sebenarnya. Oke, berarti masih ada peluang, ya, buat anak-anak muda ini, ya, untuk menjual gagasan, ya, ide, gitu ya, mempertengkarkan pikiran-pikiran, ya. Idealnya demokrasi kan seperti itu, ya. Nah, tapi di dalam praktek yang namanya money politik ini sudah menggerus, ya, nilai-nilai, gitu ya. Bahkan ada beberapa informasi yang saya dapatkan, gitu ya, dengan menyiapkan angka finansial yang agak fantastik, ya, untuk meraup perolehan suara untuk menuju kepada kemenangan, itu sudah ada semacam bandar-bandar yang disiapkan, begitu, Bu Henry. Nah, artinya money politik ini, ya, jelas merusak, ya, jelas merusak. Kita bersepakat bahwa money politik ini adalah merusak demokrasi. Nah, pertanyaannya kemudian, apakah anak-anak muda ini yang dalam konteks demokrasi ini masih segar, gitu ya, terus kemudian punya gagasan, seberapa jauh sih kemudian gagasan ini, ya, itu
bisa mengimbangi kekuatan money politik ini di tengah-tengah masyarakat yang masih sangat pragmatis hari ini. Yang harus kita ingatkan, tali uang ini, Mas Henry, ini adalah pemilih terbesar ya. Ya, ada, kalau saya nggak salah itu 10 kursi ini yang diperebutkan. Nah, dengan total sekitar 40-an ribu lebih ya, dan itu pun masih berubah ya, karena kita belum mendapatkan data mutakhir dari daftar pemilih tetap DPT, tapi ya nggak jauh-jauh segitu. Nah, kalau kita lihat ya dari total jumlah pemilih gitu ya, terus jumlah kursi yang diperebutkan, terus kita lihat pula antara kompetisi antara incumbent ya dengan pendatang baru, katakan seperti itu, newcomer gitu. Yang isinya saya lihat wajah-wajah baru ya, memang anak-anak muda gitu ya, yang saya lihat yang mereka ya luar biasa gagasannya gitu ya. Nah, apakah kekuatan gagasan ini di tingkatan real politik ya mampu meyakinkan suara pemilih ya agar ikut memilih atau ada ketertarikan gitu ya dengan money politik. Ya. Nah, dalam pengamatan Bung Henry, apakah presentasinya di Taliwang itu mana yang lebih dominan? Taliwang. Ya, Taliwang. Itu dapat Taliwang dengan keadaan cara berpikir masyarakat lebih maju sebagai masyarakat perkotaan, maka itu makanya potensi caleg-caleg muda di Taliwang justru lebih besar sebenarnya, karena biasanya ya pemilih di kota itu dia tingkatan pilihannya sih dia cenderung pada rasional dia. Nah, rasional, apa yang dilihat, dirasakan, didengar, itu yang menjadi pilihan utama ketika menjadi pilihan politik mereka. Tapi ketika ada jurang di depan sana yang harus mereka lalui oleh teman-teman kompetitor muda. Jurangnya apa? Kita 61% masyarakat SBY memilih asal caleg itu punya uang. Nah, itu kan jurang, Pak. Karena medannya itu medan pertempuran, bukan sebenarnya bukan lawan politiknya, tapi medan itu yang pertama itu mereka harus kuasai medan itu. Dia harus menurun, membalik keadaan itu dulu, Pak. Jadi angka misalnya 30% dengan program yang baik, program yang bagus ya, memiliki jadi politik yang positif misalnya, kan bisa dibalik keberadaan menjelang 2024 bisa dia, meskipun dari jenjangnya agak jauh, dia 61% melawan 13% di bawahnya, jauh jenjangnya. Oke, berarti artinya jurangnya besar sekali. Oke, saya paham. Ya. Ada gap ya. Ya. Ada gap sekitar 13% ya. Ya. Artinya ini tantangan ya, tantangan buat anak-anak muda gitu, bahwa real politik gitu ya, di depan mata ada persoalan serius ya, persoalan dalam konteks kompetisi tentunya ya. Yang saya pahami di dalam politik itu kan sebetulnya bagaimana kita mengemas isu, Mas Henry, ya, isu, opini, karena ada adigium politik yang mengatakan siapa yang menguasai, mampu mengendalikan isu, dia akan menguasai politik. Tentu isu yang berbasis data-data real ya, data-data real, dan saya kira data-data inilah yang kemudian harus dimiliki oleh kawan-kawan muda ini, bukan hanya asal berbicara gitu ya. Karena bagi saya data ini penting ya, sebagai rujukan
eh, apa, data sebagai rujukan itu pengertiannya landasan dia itu adalah data gitu ya. Nah, kalau kita bicara pada konteks elektoral ini, Bung Henry, ya saya perhatikan ya dalam periode pemilihan gitu, itu ada fenomena menarik, Mas Henry, gitu ya, dari katakanlah istilah kita kenal serangan fajar gitu ya. Itu ada Mas Henry, tapi tidak bisa kita buktikan gitu. Itu ada gitu ya, itu ada, itu rahasia umum gitu ya. Nah, artinya bahwa memang faktor finansial ini sangat menentukan ya untuk sukses tidaknya seorang kompetitor ya untuk memenangkan kompetisi. Nah, kalau seperti itu yang terjadi, maka yang punya finansial, yang punya logistik besar, maka dialah yang akan keluar sebagai pemenang gitu ya. Nah, artinya seberapa jauh Mas Henry melihat gitu ya peran penyelenggara ya dalam melakukan pengawasan ya, dalam melakukan sosialisasi ya tentang bahayanya money politik ini. Karena jargon money politik itu tolak politik uang gitu ya, terjadi itu di mana-mana gitu ya, jargon itu. Tapi pada masa-masa terakhir menjelang pemilu itu, tapi itu tetap terjadi. Bagaimana Anda melihat peran kelembagaan penyelenggara pemilu, terutama ya entah itu KPU, entah itu Bawaslu, dan entah itu partai politik sendiri? Ya. Kalau dirunut lebih jauh, sebenarnya yang punya kewenangan terhadap pilu, tindakan pidana pilu itu memang ada di pundaknya Bawaslu. Tapi yang menjadi kegembiraan kita hari ini adalah perubahan badan pengawas menjadi badan pencegahan. Itu mungkin bisa menjadi berita menarik buat kita, buat teman-teman kompetitor, buat masyarakat ya. Karena ada perbedaan kausal yang diatur di sana di peraturan Bawaslu tersebut. Jadi kalau bicara tentang pencegahan, maka ada tindakan antisipasi yang dilakukan oleh teman-teman Bawaslu. Antisipasinya bisa kita lihat pra kita sebelum pileg, kada belum masuk start. Jadi bapak-bapak ASN dipanggil kan, tokoh kemudian tokoh politik kita yang masih menjabat sebagai wakil bupati dipanggil. Itu dalam rangka antisipasi itu. Tapi tantangan kedepannya adalah apakah itu menjadi senjata pemungkas. Nah, itu kan menjadi pertanyaan lebih lanjut. Karena tidak mungkinlah dengan jumlah komisioner yang sedikit itu ya, dengan struktur yang hanya 3 orang itu, mereka membantu budak terbesar itu mengawasi sekitar hampir 100 lebih TPS gitu kan ya. Artinya kemudian pengawasan partisipatif itu Bang Redi menjadi alat bantu teman-teman Bawaslu. Siapa yang melakukan pengawasan partisipatif? Itulah tadi adalah masyarakat.